Kami angkat hidup kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Oh Tuhan, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Hari ini kami berdoa tidak ada satupun kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami berdoa biar Kau sendiri Tuhan yang bicara dalam hidup kami. Kami percaya ada kuasa tangan Tuhan, tangan yang berlubang itu menyentuh dan mengubah hidup kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun di antara kami yang pulang dalam keadaan yang sama. Kami butuh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami butuh sepatah kata yang daripada Tuhan. Dan itu mengubah hidup kami, mengubah nasib kami. Bahkan satu bangsa bisa dilahirkan dalam satu hari. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Kau berfirman dan firman-Mu berkata, dan Kau memperbarui bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau bicara dalam hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau bergerak di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, pada saat Kau bergerak, semua yang tidak ada menjadi ada. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau bicara Tuhan. Dan Roh Kudus Kau yang bergerak di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin. Silakan sudah duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di kitab Matius pasal yang ke-14. Di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, dan kemudian nanti setelah firman disampaikan saya akan tunjukkan satu klip. Saya berdoa saudara akan ngerti acara akhir tahun itu akan berdampak seperti apa dalam hidup bangsa ini dan hidup saudara. Saya percaya ini adalah waktu momentum di mana Tuhan sedang menantang, sedang berkata, ayo ambil bagianmu, aku challenge kamu, aku tantang kau untuk kau ambil bagian saudara, saudara ambil bagian saudara, saudara berdoa, saudara lakukan pelayanan saudara, atau saudara menabur sesuatu, atau saudara lakukan banyak hal untuk bisa terjadi a great awakening. Ada satu kebangkitan yang besar. Sekarang kita lihat di kitab Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-24, firman berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam atau jam 3 subuh. Karena Yesus selalu berdoa di pagi hari. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Firman berkata berjalan di atas air. Dan Alkitab berkata mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata, aku ini Yesus, jangan takut. Tuhan selalu tidak bisa kompromi dengan namanya ketakutan. Begitu dia lihat sebuah ketakutan, di situ tidak ada iman. Kita berkata, aku ini, jangan takut, tenanglah. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, kalau engkau adalah Tuhan, ada di situ, yang sedang jalan di atas air, suruhlah aku Petrus datang kepadamu, berjalanlah dan berjalan di atas air. Kata Yesus, dia berkata satu kata, ucapan perkataan yang powerful sekali, berkata, datanglah, kita berkata. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai di sini. Kalau saudara baca perikop berikutnya, saudara akan lihat sesuatu yang akhirnya Petrus terombang-ambing imannya dan dia tenggelam. Saya nggak bahas itu. Tapi kalau saudara lihat di sini, ada satu momentum di mana Petrus dia jalan di atas air. Ada sesuatu dalam hidup kita pada saat Tuhan seringkali berkata, aku ini nak. Come, datang. Kalau saudara bertanya Tuhan, apakah benar Tuhan itu? Tuhan seringkali akan tantang saudara. Ya, aku ini, datang. Saudara, dalam cerita ini, Petrus satu-satunya dari 11 murid yang jalan di atas air. Saya kemarin bergurau di youth, saya berkata begini, seandainya yang muridnya Yesus itu adalah orang Indonesia itu selalu ikut-ikutan. Begitu ada satu orang jalan di atas air, yang lain berkata, Tuhan aku mau. Pasti dia jalan di atas air semua.
Tapi tragisnya di cerita ini, pada saat Tuhan berkata, aku di sini. Datang. Dan Petrus jalan di atas air. 11 yang lainnya hanya nonton. Alkitab tidak pernah menulis 11 murid Yesus yang lain berjalan di atas air. Karena apa? Dia tidak berani challenge yourself. Tidak berani tantang dirinya untuk mendobrak namanya ketakutan dalam dirinya. Saudara butuh sebuah iman untuk saudara berjalan di atas air. Saudara butuh namanya percaya untuk saudara mendobrak namanya ketakutan dalam dirimu. Yesus berkata, ini aku, jangan takut, datang. Saudara, pada saat saudara melihat acara ini, saya percaya nggak semua orang melihat dengan gampang. Hari ini saya lihat di penginapan, rasanya saudara, penginapan itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara dalam hidup kita, aku tantang kau dirimu nak. Dan saudara harus tantang diri saudara sendiri. Kamu bisa bersama dengan Tuhan. Yang seringkali menjadi hambatan, yang seringkali mengikat hidup kita, sehingga kita tidak bisa mengalami lawatan dalam hidup kita, adalah diri saudara sendiri. Bukan yang lain. 11 tidak pernah jalan di atas air. Hanya satu orang bernama Petrus, dia jalan di atas air. Walaupun akhirnya dia tenggelam, pada saat dia tenggelam, Yesus berkata, di mana imanmu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Alkitab tidak pernah menulis berkata, karena kamu kurang percaya, balik ke perahu, kamu berenang Petrus. Alkitab tidak menulis begitu. Digandeng Yesus tetap jalan di atas air. Tapi pertanyaannya dalam hidup kita, berani nggak kita tantang diri kita? Caramu korban. Cara kita memberi. Cara kita berdoa. Cara kita cari Tuhan. Saudara tantang dirimu. Saudara, pertama kali saya pegang mic. Ada seorang gembala sidang bernama Bapak Petrus Agung. Dia kasih mic ke saya. Besok minggu depan kamu khotbah. Saudara, saya beritahu, seminggu saya mencret. Kenapa? Saya takut. Bukan di sini, saudara, masih di gereja lama. Saya takut, saya gentar, saya berkata, Tuhan, mana mungkin? Saya kalau ngomong terlalu cepat. Banyak yang bingung. Tapi itu nantang saya. Dan kalau satu momentum itu diberikan ke saya, minggu depan kamu khotbah. Saya berkata, saya nggak mau. Hari ini saya nggak akan pernah berdiri di depan saudara. Ada satu hambatan, ada sesuatu dalam diri kita yang Alkitab berkata, dobrak itu namanya ketakutan. Yang seringkali menjadi hambatan dalam dirimu. Saya takut, saya takut. Sudah saya berdiri mimbar pertama kali, saya begitu maju ke depan, waktu di gereja lama, saya baru jalan. Begitu saya naik mimbar, jemaat lihat saya, lo cacili, pulang. Pulang. Saya lihat gerombolan pulang. Pertanyaan saya, bisa nggak saudara tantang diri? Tetapkah kau gentar, kau berkata, lu nggak ada yang dengerin? Atau kau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan, kalau engkau itu, aku jalan di atas air. Saudara, acara akhir tahun Tuhan di sana. Tuhan mau itu ada. Pertanyaannya hari ini, kalau Tuhan ada di sana, ini aku nak, tenang, jangan takut, jalan. Saudara jalan. Saudara bergerak. Semua sedang panitia kerja dengan segala macam cara. Dari doa, berdoa, tiup shofar. Naik ke atas. Terbang di atas. Berdoa, taburin segala macam. Kami tahu ada Tuhan. Tapi pertanyaannya, bisakah kau berkata kepada dirimu sendiri? Takut gak? Kamu nabur ketakutan toh? Kamu nabur lebih dari biasanya. Kamu takut kan? Bisakah kau tantang diri? Bisakah kau berkata, Tuhan, kalau itu engkau, aku datang. Petrus berkata, oh Tuhan, suruh aku jalan. Dan Yesus berkata, kamu datang. Dia jalan. Segala sesuatu yang seringkali menghambat kita, saudara-saudara harus tantang diri. Ada seorang wanita bernama Zhang Jin. Dia adalah wanita yang lahir di Cina. Pada saat terjadi namanya revolusi budaya di Cina. Dan waktu itu adalah Presiden Mao Zedong. Dia sangat tidak suka dengan namanya orang terpelajar.
Dan kebetulan Yang Jin ini, wanita ini, dia punya seorang ibu yang terpelajar. Dia kuliah, dan karena orang Moncetung tidak suka dengan orang terpelajar, itu disingkirkan semua. Orang-orang terpelajar. Disingkirkan semua sampai tidak bisa dapat pekerjaan yang layak. Mereka nggak bisa makan dengan enak, sampai dia harus antri. Antrinya mending sembako, saudara. Antrinya terima bubur. Makan bubur. Yang Jin itu lahir dalam keadaan revolusi budaya di Cina seperti itu. Tapi hari itu dia berkata, aku ini bisa jadi coward, jadi seorang pengecut. Aku bisa salahkan keadaan sekitarku karena revolusi budaya seperti ini. Harusnya mamaku ini punya pekerjaan yang layak. Gara-gara presidennya begini, akhirnya hidupku nasibku seperti ini. Dia bisa menjadi seorang yang loser atau seorang yang kalah. Tapi hari itu Yang Jin yang masih kecil bersama mamanya berkata, kita harus cari kehidupan yang lebih baik. Dia tantang dirinya. Dia challenge dirinya. Dia ngomong kepada dirinya, kamu bisa hidup lebih baik. Dia keluar dari Cina, saudara. Dia keluar dari Cina, dia pindah ke Hong Kong. Pada saat di Hong Kong, dia berpikir, saya akan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Nasib saya lebih enak. Tidak seperti Cina. Tidak lebih baik, saudara. Dia kerja di perusahaan, dia kerja di pabrik, dia kerja dengan sangat keras, dia coba segala macam cara dia kerja. Dia coba, dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hanya untuk membeli tiket pergi ke Inggris. Wanita yang masih muda bernama Yang Jin berkata, aku harus tantang diriku. Aku harus berkata, aku harus keluar dari namanya kemiskinan dalam diriku. Aku harus keluar dengan namanya kegagalan dalam diriku. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Dia terus nabung. Dia terus nabung. Mamanya ngomong, nak, kamu mau ke Inggris. Kamu membedakan I, he, she, it aja nggak ngerti. Mie aja kamu pikir bakmi. Mie itu saya. Kamu ngomong he aja nggak ngerti. Kamu ngomong bahasa Inggris you aja nggak tahu. Kamu mau pergi Inggris. Dia berkata, aku tantang diriku mah. Aku harus hidup lebih baik. Dia ngumpulin duit terus. Dengan gaji yang sangat minim dia kumpulkan uang. Dan akhirnya dia beli tiket. Dan dia terbang ke Inggris. Tanpa bisa berbahasa Inggris. Tanpa ada satu orang pun di sana yang menampung dia. Tanpa ada satu orang pun yang di sana bisa menerima dia. Dia tantang diri. Dia ngomong begini. Berani? Ataukah kau tetap terpuruk, kau terkungkung dengan namanya ketakutanmu, dengan kemiskinanmu? Apakah kau terkungkung dengan namanya problem sekitarmu karena pemerintahmu berkata orang terpelajar harus disingkirkan? Yang mana? Dia memilih berkata, saya tantang diri saya. Saya keluar. Dan dia terbang ke Inggris. Dia diterima satu restoran, dia kerja sangat sederhana, tapi di situ dia bisa mengumpulkan uang, dan akhirnya dia kursus bahasa Inggris. Dia dapat S1 di sana, ambil master di sana. Dia berkata, dia tantang dirinya lagi. Saya tinggal di kalangan orang-orang yang tidak kulit, yang tidak berambut hitam itu tidak gampang. Saya pernah, saudara. Saya pernah di Eropa 9 bulan. Tidak gampang. Dia dirasis. Apalagi ke orang Asia zaman itu. Tapi dia selalu termotivasi berkata, aku tantang diriku. Aku dobrak ketakutanku. Aku dobrak keminderanku. Aku kalahkan semua yang menghambat diriku. Yang dibully, yang diomongin, yang diajak ngomong yang dandak sama orang di bangsa lain. Dulu saya, saudara, waktu di Swedia pertama, diketaki saya. Sama teman saya. Saya bersyukur Pak Petrus Agung ngirim saya ke sana. Gak ada teman, gak ada saudara, sendirian, dinginnya minta ampun, minus 16. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang kita perlu dobrak. Itu namanya ketakutan. Itu namanya comfort zone. Sesuatu yang nyaman dalam hidup kita. Yang Jin berkata, saya di Inggris tidak nyaman sama saya. Saya tidak nyaman. Saya kursus diketawakan. Saya bicara aksen saya dibully. Saya ketemu orang lihat. Dulu saya waktu masuk ke toko di Swedia, waktu saya masuk ke toko-toko, saya dipikir orang Vietnam. Dan orang Vietnam di sana terkenal suka nyuri. Saya dipikir pencuri.
Jadi kalau begitu saya masuk toko, seluruh orang penjaga toko itu liatin saya semua. Langsung di depan mata begini semua, pat-patnya. Saya tanya sama teman saya, kenapa begitu? Karena orang-orang Asia suka nyuri. Saudara akan jadi loser, tetap saudara kata, nasib. Mata saya sipit, rambut saya hitam, di tengah-tengah seperti nasib. Atau saudara berkata, saya tantang diri saya. Kamu bisa bersama dengan Tuhan. Yang mana? Petrus hanya berkata, kalau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Acara akhir tahun, Tuhan mau. Kalau saudara merespon seperti Petrus, Tuhan, engkau di sana. Engkau bergerak, aku tantang diriku. Dalam hal apa-apa, apapun. Saudara tantang dirimu. Malas Pak. Tantang dirimu. Ngomong kepada dirimu. Kamu harus jalan di atas air. Kamu jangan nonton seperti yang ke-11. Yang si akhirnya setelah ambil master, dia pindah ke Cina lagi. Loh balik Pak, balik dia. Terbang lagi ke Cina. Sudah tahu hari ini siapa dia? Dia adalah 24 orang terkaya yang berpengaruh di dunia. Dia mengalahkan Oprah Winfrey. Dia mengalahkan Donald Trump. Dia adalah seorang yang punya properti Soho. Dan dia berkata, aku harus tundukkan diriku. Hari ini dia berkata, pada saat saya kembali ke sini, nggak bisa kamu buat properti. Pemerintah berkata, enggak saya buat. Dan hari ini dia jadi orang 3 berpengaruh wanita di dunia yang punya pengaruh di dunia. Kenapa begitu? Dia berkata, challenge yourself. Tantang dirimu. Jangan ikuti kenyamanan dalam dirimu. Tantang dirimu. Misalnya pikir khotbah begini nyaman. Nggak nyaman. Betul kan? Semua kan expect Pak Petrus Agung khotbah. Betul? Tapi saya harus tundukkan namanya ketakutan saya. Saya harus keluar dari namanya keminderan saya. Saya harus berkata, Tuhan, ada pesan Tuhan buat anak-anak. Petrus berkata, di dalam perahu ketakutanku, semua temanku boleh ketakutan. Aku, kalau engkau Tuhan, aku jalan di atas air. Dia keluar dari ketakutannya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Tuhan bicara kepada Elia. Ketahuilah, lihat saudara ini. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Biasanya kalau Tuhan kan, cara berpikir manusia berkata, oh janda ini, Nabi Elia ini akan diberi makan oleh orang kaya. Enggak loh. Oke, saudara harus ngerti cara berpikir Tuhan. Aku menyiapkan seorang janda, aku sudah perintahkan dia untuk memberi engkau makan. Jadi tidak ada alasan, saudara berkata, oh, aku nggak punya apa-apa. Tuhan perintahkan janda Sarfat, kasih nabinya makan. Oke, sekarang kita lihat ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Itu zaman di mana Israel 3,5 tahun kekeringan. Nggak ada air. Dan Nabi ini minta sesuatu yang sangat berharga. Dia minta air. Kemudian ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nanti kita lanjutkan. Saudara, permintaan Elia yang pertama itu sulit. Nggak ada air. Sulit. Jadi pada saat nabinya berkata, beri aku minum, berikan aku air, itu sebenarnya permintaan yang sulit. Pertanyaan saya buat saudara. Sudahkah Tuhan minta sesuatu yang sulit dalam hidup kita? Dan Alkitab berkata, dia nggak berbantah-bantah. Dia pergi. Dia cari sesuatu yang paling berharga di negeri itu, yaitu air. Dia cari sesuatu yang jarang orang punya, yaitu air. Nah, 3,5 tahun sudah kering.
kering, total kering. Kita aja belum sampai setahun tidak pernah hujan aja, kebakaran di mana-mana. Ini 3,5 tahun. Tidak ada air sama sekali. Begitu nabinya berkata, beri aku minum, dia tidak berbantah-bantah, dia ngerti itu Tuhan, dia kerjakan. Sesuatu yang sangat berharga. Dia minta dan dia kerjakan. Lihat ayat ini berikutnya. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, ini lain cerita. Alkitab berkata, perempuan itu apa? Jawab. Begitu diminta air, dia masih oke lah. Walaupun ini barang berharga. Tapi begitu dia minta roti, dia langsung jawab. Dia berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dia mau ngomong, nggak ada. Gua orang miskin. Makan apa? Kecuali, dia berkata, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Permintaan yang pertama sudah permintaan yang berharga. Permintaan yang jarang orang punya. Dan wanita ini tidak berbantah. Dia pergi diambil air. Begitu Alkitab berkata, Nabi minta, aku minta roti. Alkitab berkata, kamu kok nggak sadar? Aku nggak punya. Yang ada hanya cuma segenggam, Nabi. Dan minyak sebuli. Aku mau pergi ambil kayu. Setelah aku ambil kayu, aku masak buat diriku dan masak buat anakku. Setelah itu kami mati. Dia mau ngomong gini sama nabinya. Kamu rela ngambil last mealku, makanan terakhir anakku, tetap engkau minta. Permintaan Tuhan yang kedua kepada perempuan janda Sarfat ini adalah permintaan yang sangat-sangat bertaruh nyawa. Sesuatu yang lebih berharga daripada air, yaitu nyawa anaknya. Sebetulnya saya ada satu klip, saudara, dan saya mau tunjukkan tapi nggak bisa pecah. Gambarnya pecah karena kemarin ternyata filenya terlalu kecil. Dan wanita janda Sarfat berkata, kalau engkau masih minta air yang berharga, aku masih bisa. Aku bisa ambilkan dan aku masih bisa berikan kepadamu Nabi. Tapi permintaanmu yang kedua, dia mau berkata, ini makan terakhir anakku loh. Ini nyawa anakku. Orang tua seringkali berkata, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Lebih baik saya yang mati daripada anak saya. Ini makanan anakku, masa engkau minta? Tuhan seringkali menguji sampai seperti itu, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sudah lakukan yang terbaik. Saudara sudah beri yang terbaik. Tapi pertanyaan saya, kalau suatu kali Tuhan minta sesuatu yang lebih daripada berharga. Sesuatu yang berkata, nak, aku mau kau tantang dirimu. Lebih dari sekedar air. Tapi roti, last meal, makanan terakhirmu. Berani nggak, saudara? Dan tidak pernah permintaan Tuhan dilakukan dalam hidup kita, Tuhan membuat kita jadi miskin. Tidak pernah Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita dan membuat kita jadi gagal. Tidak pernah Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita dan membuat kita jadi bangkrut. Nggak ada dalam cerita di Alkitab. Apapun yang Tuhan minta dalam hidup kita, dia mau tantang diri saudara. Dia mau berkata, ini goncang imanmu loh. Adakah kita yang sudah tergoncang iman kita gara-gara permintaan roti itu dalam hidup kita? Ini membuat kamu berkata, nggak usah Kristen-Kristenan loh. Tapi Tuhan yang minta. Permintaan roti ini, wanita ini menjawab. Tega Nabi. Dan Nabi ini berkata, buatkan buat aku. Kayak orang egois. Dan apa yang terjadi?
Wanita ini membuat. Dan Alkitab berkata, wanita ini dipelihara Tuhan. 3,5 tahun. Tepung tidak pernah habis. Minyak tidak pernah habis. Dia tidak pernah mengambil sesuatu, meminta sesuatu dalam hidup kita untuk menyakiti kita. Nggak pernah. Dia meminta sesuatu dalam hidup kita karena dia sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita terikat dengan yang paling valuable, paling berharga dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita terikat. Tapi itu sangat berharga. Challenge yourself. Tantang dirimu. Jangan nantang orang. Saudara. Jangan beradu otot. Jangan pantang-pantangan. Jangan ngamuk-ngamukan. Jangan gebak-gebak. Jangan pukul-pukulan. Tantang dirimu ini loh. Ngomong kepada dirimu berkata, ini bisa enggak? Berani enggak? Ngomong pada dirimu. Challenge yourself. Saat saya pertama kali mau berangkat, saya ini sebenarnya ketakutan, saudara. Untuk ke Swedia. Saya tidak pernah naik pesawat, saya tidak pernah ke luar negeri, saya tidak pernah ngerti ribetnya zaman itu tahun 97. Sebelum masuk kerusuhan tahun 98. Ribetnya orang kalau ke airport itu susah. Saya nggak ngerti di sana yang terima saya siapa, saya tidur di mana. Berani nggak saudara tantang diri? Saya ini pernah doakan membangkitkan orang mati 3 kali. Bangkit enggak Pak? Belum. Kapan Pak? Nanti yang keempat. Tunggu, saya beritahu nanti. Ini baru 3 kan? Kurang 1 nanti habis ini ya. Takut enggak Pak? Takut lah. Di depan orang banyak. Peti suruh buka. Tak tarik-tarik enggak bangun. Saudara. Ayo bangun. Padahal kalau bangun saya lari mungkin. Saya tarik kan teman saya sendiri itu. Teman sekolah. Ayo bangun, bangun. Saya ngajak Pak Hasto. Ayo, coba ayo. Mau seorang wanita. Tantang dirimu. Berani gak kamu? Berani. Tapi ternyata kita ini beraninya rame-rame. Kalau sendirian belum tentu. Saya tarik. Bangun, bangun. Pertama waktu mau dibuka petinya. Papanya tanya sama saya. Ini kan sahabat saya yang meninggal itu. Saya tanya sama saya, lu kamu ngapain ini? Om, ini banyak orang loh. Kok dibuka petinya ngapa bau loh? Gak apa-apa om, tak bangkitin anak om. Omnya bingung ngeliatin saya. Bapak nih, tak bangkitkan. Dibuka depan orang banyak. Kebetulan saya pasti kepalanya lagi deg-degan. Waduh kalau bangun beneran. Saya coba 3 kali udah. Sebenarnya apa sih saudara yang ditakutkan? Gengsi kan? Kalau nggak bangun gimana? Nanti apa kata orang? Sebenarnya kan takut toh. Wah katanya dengar Tuhan katanya harusnya bangkit, mana buktinya? Nggak bangkit. Nanti orang ngomong apa? Sesat kamu, anak kecil, bangkitin orang mati. Di Soe saudara, di Soe, di Kupang. Saya baca biografinya. Orang zamannya kegerakan tahun 1965. Tidak boleh orang mati langsung dikubur. Nggak boleh. Wah, saya nunggu tuh momentum itu. Tidak boleh orang mati di zaman Soe. Saya pernah pergi ke kota Soe di Kupang. Itu kotanya kecil. Seperti Salatiga gitulah, kecil. Itu tidak boleh orang mati langsung dikubur. Nggak boleh. Gimana? Taruh depan rumah. Diapain? Bangkitin. Dan banyak yang bangkit. Terus kalau nggak bangkit berapa? Tunggu 3 hari. Setelah 3 hari, kubur. Berarti mati, nggak bisa bangkit. Itu terjadi. Kok nggak lagi Pak? Loh, kita sedang menanti itu terjadi lagi. A Great Awakening. Kalau Great Awakening itu satu bangsa dirubah. Satu bangsa loh saudara. Bukan satu daerah. Satu bangsa dirubah. Saya nunggu momen itu. Orang mati bangkit di jalan-jalan. Orang lumpuh. Bam. Kalau yang saya mau lihatkan tadi sebetulnya itu adalah anak kecil. Lumpuh sejak dari lahir. Digendong mamanya. Saya mau tunjukkan tapi pecah sih gambarnya. Digendong mamanya. Terus pendetanya ngomong. Mama, anakmu kenapa? Ini umur 5 tahun pastor. Nggak bisa jalan. Sejak dari lahir sampai sekarang nggak bisa jalan. Bahkan berangkang saja susah pastor.
Nah mama mau ngapain? Tolong doakan supaya dia jalan. Taruh di bawah. Ditaruh di bawah. Mama lepasin. Anaknya teriak-teriak. Anaknya mama. Teriak-teriak terus. Mama. Teriak-teriak terus. Saudara. Hari itu ibunya ditantang sama pesternya. Taruh di bawah. Dilepas. Diangkat. Seperti saudara kalau doakan orang kesembuhan nilai. Diangkat sama pesternya. Dilepas. Geblak. Buam. Wah. Mamanya mendekat. Mama, stop. Sudah di situ saja, biarkan anakmu berjalan. Dia nyoba mau berangkang. Sudah tahu bahasa berangkang, merangkak. Dia mulai merangkak, geblak. Merangkak aja nggak bisa kok. Duduk apalagi, merangkak lagi, geblak lagi. Mamanya lihat sambil berkata, I challenge myself. Aku tantang diriku. Kau punya iman nggak? Melihat anakmu seperti itu teriak-teriak dan nangis-nangis. Pastornya berkata, keep going. Berdoa terus. Seringkali orang katanya dari Tuhan. Mana? Berangkang geblak. Sebagai mama kan seringkali, sudah Pak Pendeta ambil saja, saudara. Pak Pendeta nggak sembuh. Pendeta tantang dirinya. Aku tantang kamu. Adakah iman sebesar biji sesawi? Kemarin ada guru-guru ngomong, bukan biji sawi, sebesar popcorn. Kalau popcorn di lobi, bisa beli. Tapi Tuhan berkata, sebesar biji sesawi. Seberapa itu, Sir? Sebutir pasir. Dan akhirnya pendeta ini berkata, ayo kamu berkatakan di dalam nama Yesus, jalan! Terus berangkang geblak, ngambil teriak-teriak nangis, anak umur 5 tahun. Dan begitu sudah agak jauh dengan mamanya di situ, mamanya berkata, ayo jalan. Anak itu berdiri. Begitu anak itu berdiri, jalan. Jalan baru 2-3 langkah, geblaknya ke depan, gubrak. Perasaan mamanya bagaimana? Mamanya langsung, ya, orang Afrika sudah, wah, semua satu stadion berkata, wah, teriak-teriak karena dia berdiri pertama kali. Padahal gubrak. Mamanya lebih menjauh lagi, mamanya punya iman. Ayo nak bangkit lagi, berdiri lagi, jalan lagi, geblak lagi. Mamanya teriak, wah, semua teriak-teriak. Akhirnya disuruh berdiri lagi dan anaknya lari pegang mamanya. Challenge yourself. Dobrak semua namanya ketakutan, gengsi, merasa malu, tidak diterima. Kalau aku kota nggak ada yang mendengarkan gimana? So what? Tantang diri kita. Amin. Alkitab berkata dia minta sesuatu yang sangat berharga. Bukan cuma air. Kalau Tuhan berkata ini aku nak. Last meal. Yang terakhir dalam hidupmu. Aku minta. Seharga nyawa anakmu. Bisakah kau berkata, ya Tuhan. Itu yang kedua. Janda Sarfat. Kita lihat sekarang yang ketiga. Yang terakhir. Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1. Kita berkata setelah semuanya itu. Kita berkata setelah semuanya. Apa itu Pak? Allah mencoba Abraham. Dan dia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya. Hineni Tuhan. Ini kata hineni keluar. Ini Tuhan aku hambamu karena cinta. Alkitab berkata setelah semuanya. Gak usah baca di semua. Gak usah dibaca semua, nanti sudah baca di rumah. Maksudnya setelah semua saya coba cari-cari. Setelah Abraham itu pernah berdoa untuk Sodom dan Gomora. Seandainya ada 10 Tuhan. Masakan akan dibinasakan. Ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang benar. Setelah Abraham kehilangan anak yang dikasih bernama Ismail. Separuh hatinya robek. Dia harus usir anaknya Ismail. Setelah Abraham menunggu 30 tahun. Perjanjian berkata Tuhan kau berjanji memberikan anak perjanjian. Ismail muncul Tuhan berkata usir dia. Bukan ini.
yang jadi keturunanmu nanti. Dia kehilangan Ismail. Setelah dia hampir kehilangan istrinya karena takutnya mau diambil Abimelek dan Firaun. Setelah Alkitab berkata, engkau keluar dari Ur Kasdim, negeri yang penuh berhala, masuk ke Kanaan. Setelah Abraham melewati perjalanan iman, mesbah demi mesbah. Setelah semuanya yang Abraham lewati, Alkitab berkata, Allah mencoba Abraham. Dia muji, saudara. Loh masih, Pak? Masih. Dia uji Abraham. Yang mana? Yang paling. Yaitu harga nyawanya Abraham. Dia minta Ishak. Air oke. Tepung segenggam. Nggak salah. Tuhan unta semua harta oke. Dan Tuhan sudah pernah minta yang ini semua. Berjalan sunat aku kerjakan. Semua. Terakhir Alkitab berkata, Ishak taruh di atas korban. Gampang bicara. Tidak gampang dijalani. Dan Alkitab tidak seperti janda Sarfat. Dia tidak berbantah-bantah. Dia ambil anaknya. Dia bawa naik ke Gunung Moria. Apa yang menjadi hambatan Abraham pada saat itu? Simple. Dirinya sendiri. Tapi Bapak ini sudah mengalahkan semua belenggu dalam dirinya. Berkali-kali mesbah dia lepaskan. Dia lepaskan lagi. Dia lepaskan mesbah lagi. Dia buat mesbah lagi. Tuhan minta dia lepaskan lagi. Tuhan minta dia lepaskan lagi. Tuhan minta dia lepaskan lagi. Dia bangun mesbah demi mesbah. Demi mesbah demi mesbah. Pada saat Ishak diminta, dia tidak berbantah seperti janda Sarfat. Dia berkata, ini Tuhan, ini hamba karena cinta. Dia naik ke gunung. Tidak pernah kita menulis Abraham bertanya, Ishak Tuhan, engkau minta? Enggak. Dia bawa anaknya. Yang paling saya pernah nonton film di YouTube, saudara. Saya pernah lihat. Itu didramatisir sama Hollywood. Itu anaknya diikat sendiri. Saudara, anaknya diikat sendiri. Dan anaknya, Alkitab kalau di Hollywood kan tidak salah sih. Hollywood itu Ishaknya teriak-teriak. Papa kejam. Katanya mau korban domba. Kok aku yang dikorbankan? Hollywood berkata, Alkitab tidak menulis Ishak berbantah. Ishak diam. Karena Ishak simbol Yesus. Seperti seekor domba masuk dalam tempat penyembelian. Nggak berbantah. Dari semua setelah dia lewati semuanya. Mesbah demi mesbah. Saudara, kekristenan itu perjalanan. Jangan pernah berkata, aku sudah tahu semua. Gak ada. Ini perjalanan. Dari mesbah demi mesbah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham lepaskan. Dia setiap menghujam dengan pisau itu. Dan dia berkata, Tuhan, kau yang minta. Dan Tuhan berkata, aku sumpah 2 kali. Demi engkau Abraham. Keturunanmu akan mendidik seluruh dunia. Dan hari ini terjadi. Keturunanmu akan berada di pintu gerbang musuh-musuhnya. Dan hari ini terjadi keturunan Abraham. Apa saudara? Challenge yourself. Tantang dirimu. Berani nggak? Berarti lepaskan nggak? Berani cukup gila nggak? Jalan di atas air. Di Soe itu anak-anak remaja SMP SMA jalan di atas air saudara. Saya pernah ke sana, orang pada cerita, oh itu zaman itu Pak. Itu anak pulang pelayanan tengah malam di hutan gelap, gak ada obor, keluar. Kayak obor jalan di depan. Tuhan kirim apa itu nggak tahu. Begitu sungainya banjir, dalamnya 3 meter Pak. Itu anak jalan Pak, harusnya berang sebenarnya. Jalan. Kalau saudara pernah ke Sungai Barito di Kalimantan, itu deras. Dan gak mungkin orang jalan di tengah-tengah sungai yang deras begitu. Ini anak jalan Pak.
Cuma seberapa segini. Padahal 3 meter. Pada saat engkau ngerti, ini aku Tuhan. Come, datang. Pada saat saudara ngerti, ini Tuhan yang minta. Saudara bawa. Ini Tuhan yang minta. Saudara kerjakan. Dan sesuatu luar biasa. Amin. Yang terakhir, Yakub. Pada saat dia sangat ketakutan bertemu dengan Esau. Bahkan sampai istri yang tidak disayangi ditaruh di depan dengan anak-anaknya, dengan lembu dan sapinya. Kemudian Rahel paling belakang. Yakub di belakang sendiri. Kita nggak ada waktu baca ayat itu. Dia sangat ketakutan ketemu kakaknya karena dia berhasil menipu kakaknya 2 kali. Dia takut dibunuh. Kalau saudara lihat contoh-contoh Alkitab, Abraham juga bukan orang yang sangat pemberani. Bukan. Abraham pernah takut kehilangan istrinya. Yakub takut ketemu dengan Esau. Yang diajukan dulu ya. Semua kambing dombanya. Rahel paling belakang. Dia paling belakang. Tapi di situ dia ditantang Tuhan. Aku bergulat melawan Allah. Dan dia berkata, Tuhan berkati aku dulu. Aku tantang kau Tuhan. Berkati aku dulu. Dipukul pangkal pahanya. Terpelecok. Dan Alkitab berkata apa? Dan kau bergulat melawan Allah dan manusia. Dan kau menang. Dia tundukkan namanya, keakuan dirinya. Namamu bukan penipu. Namamu adalah Prince of God. Pangeran Allah. Begitu dia menang. Musuhnya didamaikan. Dan Yakub jadi Israel. Sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu. Saya ini dipanggil sama seorang jemaat. Gak tahu jemaat ini ada di sini kan. Dia telepon saya. Dia berkata, Pak. Bapak mau tolong ke sini. Ke sekolah. Kenapa? Satu sekolah kerasukan setan Pak. Seru. Saya berkata, berani Pak? Ya beranilah. Ini toh Pak, nempel plek kerasukan. Nempel plek kerasukan. Nempel plek kerasukan. Sini ya Pak. Ya. Saya ngajak anak saya. Saya ngomong gini, Davis. Ini orang kerasukan setan satu sekolah. Dan saya setelah ngerti ternyata jumlah siswanya 91. Kamu berani gak? Dia lihat saya. Kerasukan Bi, kerasukan. Gara-gara kemah. Kemah pulang kerasukan. Dibawa pulang, dilayani sama bukan hamba Tuhan. Menurut agama mereka. Dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi. Baru lepas. Besoknya kerasukan lagi satu sekolah. Saya tanya balik lagi. Saya ngomong sama anak saya tantang anak saya. Berani gak kamu? Lihat saya. Berani enggak? Karena papi tidak mau kamu ikut saya, tiba-tiba kamu kerasukan. Enak wae. Berani gak? Berani. Oke, ikut saya. Karena saya mau ngajari anak saya. Ikut saya. Ajar. Saya ngajak 2 staf. Ini satu sekolah kerasukan. Satu sekolah. Berani gak kamu? Semua pandang-pandangan, lihat kanan, lihat kiri. Satu sekolah loh nih. Karena mungkin sungkan sama saya. Berani kok. Sing mantap gitu loh. Berani kok. 2 orang di belakang saya. Udah langsung saya nyetir cepet. Karena tempatnya di daerah. Gak usah sebut lah. Di daerah sana cukup jauh. Di perjalanan belakang saya ini bahasa orang keras. Wah apa syakata ya. Orang apa syakata. Tak deloi. Alah keweden ngapain. Loh bahasa roh itu gak salah saudara. Tapi jangan karena ketakutan tuh ya. Keweden. Begitu mendekati apalagi sudah masuk ke pintu gerbang sekolahnya. Lalu apa sah? Kalau saya lihat di belakang itu. Semua gedak-gedar semua di hatinya. Saya lihat itu saya bahasa roh sih. Bahasa roh. Tapi gak setakut mereka. Dah buka pintu masuk. Wah rame. Sekarang saya cari lagi kalau ada. Karena seru, nanti semua satu sekolah itu akan datang ke acara Great Awakening. Dan itu nggak Kristen loh. Nggak Kristen loh. Kepala saya, Bu datang ya? Oh tak bawa semua nanti. Masuk, ketemu satu anak, duduk. Wajahnya melotot-melotot. Bapaknya di sebelah. Ayo nak, mari. Wah! Bapaknya tuh sembuh. Wah! Kerasukan sudah diajak ngomong ya gimana? Duduk itu papanya datang sama mamanya datang sama ke sekolah.
Di kelas ini gereja, wah, di ruang guru satu anak perempuan muter-muter, budak. Di sebelah itu rame dah, pokoknya rame. Saya bilang seru, senang, wah keren. Saya bisa beritakan Yesus dengan gampang. Masuk, ketemu anaknya duduk dulu. Saya berkata, aku nyuruh kamu keluar, tahu nggak? Nggak mau. Saya nggak mau tahu. Ini anak yang bapaknya kan akhirnya cerita sama saya. Ini yang dilayani dari jam 1 siang sampai jam 2 pagi, Pak. Keluar, tahu nggak? Nggak mau. Kamu kenapa kesini? Dia takut. Kamu ngapain kesini? Ngomong sama saya gitu. Sini, tak tarik. Bapak ikut saya. Tak tarik. Kan ditonton orang banyak sebabnya. Tak tarik. Bapak ikut saya, anaknya ikut saya. Masukkan kamar. Pokoknya kalau kerasukan setan, saudara itu jangan takut kalau matanya melotot-melotot. Saya nggak bisa melotot karena saya sipit. Jadi saya kalau dia melotot, saya melotot. Tapi kan mata saya nggak bisa besar. Sambo, keluar pokoknya kamu. Langsung gerak. Bapak itu, Pak, kok cepet? Ya kemarin kenapa? Jam 1 siang sampai jam 2 pagi, Pak. Dah, selesai. Geser, pindah ke ruang guru. Wah, gublak. Saya panggil 2 staf saya. Kamu, gantian. Anak saya tak panggil, gantian. Wah, sebetulnya takut. Tapi tetap dilayani dan lepas. Pindah ke kelas sana. Dilayani, lepas. Pindah ke sana. Dan saya ngomong sama staf saya, semua berkata, ajak terima Yesus. Dan semua terima Tuhan Yesus. Saya ngomong sama kepala sekolahnya, Bu, cara akhir tahun ya, siapa? Tak bawa semua. Kita anak dukun sakti banget ki. Bukan, saya cuma percaya satu sih. Dalam saya ada Roh Kudus, betul? Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, saudara, tidak mungkin kerasukan setan, betul nggak? Jelas. Nah, mungkin toh setan ora doyan demi terandulit ya. Apa yang jadi masalah? Siapa? Dirimu sendiri. Tantang dirimu. Masa nggak berani? Saya ngomong, ya nyo, gampang ya, ternyata gampang. Nah itu setan krocok-krocok suruh keluar. Dia bisa. Amin. Saat kau tundukkan. Kalau ada banyak mezbah yang kau lewati bersama Tuhan. Tiba-tiba permintaan yang sangat sulit sekalipun. Engkau akan berkata, hineni Tuhan. Ini aku. Dan Tuhan sangat ngerti yang paling sulit dalam dirimu. Kalau dia minta. Koriten Bum Pak Agung kemarin cerita sama saya. Dia pernah cerita. Kalau kau diberi sesuatu sama Tuhan. Jangan dipegang erat-erat, direbet begini. Nanti kalau kau diberi sesuatu sama Tuhan, kau pegang erat-erat begini. Kalau Tuhan minta, Tuhan harus dengan sangat terpaksa bukanya sangat sakit. 1, kebangetan kenanan, dikasih oleh nombor sekali tenanan. 2, dibuka satu-satu sambil saudara kesakitan. Sakit Tuhan. 3, kamu mengotot duitan orang tempat. Kalau kau diberi sesuatu, pegang begini. Begitu dia minta, nih Tuhan, ini Tuhan. Challenge yourself. Amin. Tantang dirimu. Tundukkan. Dan saudara akan jadi orang yang luar biasa. Ayat terakhir di Mazmur 52 ayat 8. Saya harus tutup dengan satu cerita ini. Saudara, ini menarik sekali. Karena saya percaya saudara akan pasti diberkati. Mazmur 52 ayat 8. Sebentar, saya salah buka ini. Mazmur 52 ayat yang ke-8. Kita berkata, tetapi apa saudara? Kalau mungkin di Alkitab saudara mungkin ayat 7 atau ayat 9. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Alkitab berkata, yang menghijau di dalam rumah Allah. Bagus sekali. Israel itu salah satu simbolnya apanya itu, tentaranya atau badge-nya itu pohon zaitun. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya
dan selamanya. Saya suka kata-kata ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kita berkata, di dalam rumah Allah. Sudah tahu? Kalau saudara pergi ke Israel, nanti saya ada tur tanggal 29 Januari sampai tanggal 5 Februari. Kalau saudara pergi ke Israel, pohon ini sangat dikenal di mana-mana. Banyak. Di mana-mana. Tolong lihatkan kalau ada yang punya pohonnya, tolong dikeluarkan gambar pohonnya. Ini buah zaitunnya. Dan pohon zaitun itu adalah dikenal sebagai pohon yang tahan dengan semua musim. Mau musim kemarau, mau musim hujan, mau musim winter, dingin, mau musim spring, ini tetap berdiri dan tetap menghijau dan tetap bertunas. Dan zaitun setua apapun, dia tetap berbuah. Makanya orang Israel kasih satu simbol dalam negaranya, salah satunya adalah simbol pohon zaitun. Pada saat terjadi pembantaian di Yahudi yang Pak Agung pernah kemarin cerita zamannya Kaisar Titus, itu semua pohon ditebang habis. Termasuk pohon ini. Bahkan kalau saya dengar ceritanya, saking habisnya pohon itu orang disalib di tembok-tembok. Nah, pohon ini saudara, pohon zaitun ini, pada saat semua ditebang habis, saudara tahu, saudara saya beritahu, pohon ini bertunas lagi. Dan Alkitab berkata apa? Menghijau di rumah Allah. Saudara, kalau saudara pohon zaitun, musim apapun, saudara nggak peduli. Yang percaya katakan amin. Mau musimnya, mau ekonomi seperti apapun, saya zaitun. Mau ditebang, saya tetap bertunas. Mau umurnya tua, saya tetap berbuah. Yang percaya katakan amin. Itu zaitun. Gimana Pak cara ngalahkan zaitun? Simpel. Jabut. Ada harimau kecil. Jabut sampai ke akar-akarnya. Bakar. Baru zaitun mati. Zaitun ini tidak bisa dimusnahkan. Saya ingat cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh pada saat bumi ditenggelamkan Tuhan. Dengan bahteranya. Nabi Nuh dengan bahteranya. Bumi ditenggelamkan sampai lenyap. Sampai semua pohon lenyap. Alkitab berkata. Dia kirim burung merpati keluar. Betul? Pertama gagak dulu lah. Yang kedua artinya merpati keluar. Begitu merpati keluar. Alkitab berkata dia membawa daun apa? Zaitun. Tidak bisa musnah pohon satu ini. Hidup kita. Kalau engkau berani challenge yourself. Saudara akan seperti zaitun. Musim apapun nggak peduli. Mau musim kemarau, mau musim kering, tetap bertunas. Tetap hijau. Di mana? Di pelataran Tuhan. Tetap ngakar saya ke Yesus. Apapun itu mau ditebang, tetap tumbuh. Mau tambah tua umurnya sampai ratusan tahun, tetap berbuah. Itu zaitun. Dan firman berkata dengan baik, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah seterusnya dan selama-lamanya. Dan zaitun minyaknya dipakai untuk para imam untuk sebagai dupa. Dan itu harus ada 24 jam. Api itu harus tetap menyala dan itu pakai minyak zaitun. Dan kalau saudara makan, selalu minyaknya dikasih tisu, gitu kan? Itu kan supaya tidak ada minyaknya. Ada mbak Tuhan cerita sama saya. Kamu tahu, tiap hari saya minum minyak zaitun 1 sendok. Menghilangkan kolesterol, penyakit kulit saya sembuh, menghancurkan lemak. Satu-satunya adalah minyak zaitun. Ini satu-satunya pohon minyaknya yang luar biasa. Saya berdoa dan bahkan bisa dipakai untuk apa? Detox. Menghilangkan semua racun. Saudara, kalau engkau zaitun, apapun musim dalam dirimu, saudara akan tetap hijau. Saudara akan tetap bertunas. Saudara akan jadi berkat. Saudara akan membawa kehidupan di tengah-tengah racun di mana-mana. Saudara akan membawa kemanisan di mana-mana saat ada pahit di mana-mana. Karena engkau adalah zaitun. Yang percaya katakan amin.